Mama, kan Cila selama ini tangguh. Cila juga kuat, kan? Cila kemudian mengangkat kedua tangannya yang kurus lalu menekuknya. Ia ingin menunjukkan pada sang ibu otot bisepnya yang bahkan tidak ada sama sekali. Nih, Cila kuat, Mama. Jingga tertawa lagi. Bisa aja anak Mama. Perempuan cantik itu kemudian menurunkan kedua tangan Cila dan memeluknya dari samping. Selain kuat dan tangguh, Cila juga harus punya hati yang luas dan lapang dada. Iya, Ma. Untuk sesaat Jingga merasa sangat bersyukur karena putrinya ini mudah diberitahu. Bagaimanapun anaknya ini memang penuh dengan pengertian dan kasih sayang. Cila tahu, kan, kalau nggak semua yang kita pengen itu bisa kecapai. Kalau udah begitu, kira-kira kita harus apa, sayang? Sabar, Mama. Pintar. Jingga ingin mulai membicarakan inti tujuan dari obrolan ini. Tapi ia masih mencoba untuk menghalau rasa sesaknya itu. Bagaimanapun ia tidak ingin melukai hati malaikat kecilnya ini. Lalu, Ma. Jingga menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Cila sudah jelas menuntut apa yang ingin dia bicarakan. Cila tahu, kan, kalau Buna itu baik banget. Cila mengangguk pelan. Dia langsung merasakan ada yang aneh dari kalimat yang diucapkan oleh ibunya itu. Tahu, Mama. Cila udah salah sama Buna karena waktu itu. Jingga menelan ludahnya susah payah. Ia ingin menangis sekarang juga rasanya. Langsung ia kecup puncak kepala putrinya itu penuh sayang dan memeluk tubuh kurusnya erat-erat. Rasanya ia ingin berteriak keras merasakan sesak ini. Ia sungguh tidak kuat. Walau bagaimana kalimat itu pernah terlontar untuk Widya, namun dalam lubuk hati seorang anak kecil tentu saja tidak akan melupakan kebaikan seseorang. Hatinya begitu tulus dan murni. Cila pengen minta maaf tapi Buna nggak pernah datang lagi. Pasti Buna marah sama Cila, Ma. Cila udah jahat ngatain Buna. Setetes air mata itu akhirnya diam-diam luruh juga. Tapi Jingga mengusapnya cepat-cepat agar putrinya ini tidak mengetahui bagaimana sedihnya ia saat ini. Cila mau nggak ketemu Buna? Mau, Ma. Mau, ucap Cila tulus. Cila kangen sama Buna. Cila mau kasih Buna coklat biar dimaafin. Boleh nggak nanti Cila minta beliin coklat buat Buna? Jingga menelan ludahnya susah payah. Menarik napas saja rasanya sakit sekali. Boleh, sayang. Nanti, Mama beliin coklatnya. Asik. Nanti Cila suruh Papa buat telepon Buna. Papa deket kan, Mas sama Buna. Buna juga temen baiknya Papa, kan? Jingga mengangguk. Lihat ada celah untuk masuk ke inti pembicaraan. Ya, Papa juga teman deketnya Buna. Buna itu bidadari yang Mama maksud. Kamu tahu, selama ini yang jagain Papa itu Buna. Buna yang rawat Papa supaya Papa nggak kesepian selama kita jauh. Terdapat kerutan dalam di dahi anak berumur 8 tahun tersebut. Maksudnya, Ma. Jingga meremas pelan sebelah tangan anaknya. Buna itu bidadarinya Papa. Bidadarinya Mama, juga bidadarinya Cila. Kita beruntung punya bidadari kayak Buna. Buna jagain kita semua. Buna yang selama ini udah nolong kita semua. Sampai di sini Cila paham. Cila mengangguk. Paham, Ma. Buna itu bidadarinya kita semua. Cila jadi tambah kangen. Cila mau bilang makasih karena Buna udah jagain Papa. Bisa, sayang. Nanti pasti Buna datang ke sini kalau Cila udah nggak marah kayak kemarin. Cila sama sekali nggak marah Mama. Cila malah mau peluk. Jingga kembali memeluk tubuh putri semata wayangnya itu. Anak baik. Cila emang anak baik. Baik kayak Mama. Jingga tersenyum perih. Bahkan bagi sebagian orang dia adalah penjahat. Terlebih mantan suaminya. Mahesa. Cila inget nggak sama temen Cila yang namanya Angel? Ingat dong, Ma. Yang punya 2 ibu, kan? Semuanya mamanya baik.
Cila juga sering diajak bikin kue kalau lagi main ke rumah Mama Angel yang baru. Auntie Zara baik banget. Nah, ucap Jingga. Ia mulai berhati-hati di baguan ini. Seperti itu juga dengan Cila. Cila juga punya dua ibu. Selain Mama, Cila juga punya Buna yang jadi ibunya Cila. Cila kemudian mengangkat wajahnya, melihat sorot mata Jingga yang tampak memerah. Berarti Buna juga istrinya Papa, Ma. Kayak Papa Angel yang menikah lagi sama Auntie Zara. Jingga mengangguk. Air matanya hendak tumpah lagi, namun ia menahannya. Iya, sayang. Cila beruntung, kan, punya ibu yang baiknya seperti bidadari. Nanti Cila bisa cerita sama Angel kalau Cila juga punya dua ibu. Cila menatap sepasang mata ibunya lekat-lekat. Kedua tangan kecilnya lalu terulur menyentuh wajah sang ibu. Tapi kata Angel, Auntie Alisa, mama pertamanya jadi sering nangis karena papanya menikah lagi. Seluruh tubuh Jingga bergetar hebat. Air matanya ingin tumpah saat itu juga. Tapi mati-matian ia menahannya. Cila nggak mau kalau mama jadi sedih. Kalau punya dua ibu bikin mama sedih, Cila lebih baik punya satu ibu aja. Jingga berusaha mengulas senyum terbaiknya. Mama nggak sedih sama sekali, sayang. Mama malah merasa bahagia banget karena jadi banyak yang sayang sama Cila. Nggak cuma Mama, nanti Buna jadi bisa jagain Cila juga. Biar gantian, jadi Mama bisa istirahat deh kalau Buna yang jagain Cila. Cila pernah bilang kalau nggak tega lihat Mama capek. Kalau ada Buna jadi nggak capek lagi. Gimana? Cila tentu belum benar-benar bisa paham. Anak kecil seperti dirinya pasti meniru apapun yang ia lihat dan apa yang ditanamkan pada dirinya. Ibunya tidak pernah mengajarkannya untuk membenci siapapun. Bahkan ketika ia melontarkan kalimat pedas untuk Widya, ibunya itu langsung menasehatinya. Tapi beneran Mama nggak sedih, Ma? Nggak, sayang. Mama malah bahagia ada yang sayang sama Papa dan juga kamu. Wanita penyabar itu kembali mengecupi puncak kepala putrinya. Kalau suatu saat Cila nggak bisa main sama Papa dan sama Mama, Mama harap Cila udah ngerti tentang ini, ya, sayang. Cila nggak boleh sedih kalau Mama sama Papa sekarang nggak bareng lagi. Papa sudah menemukan bidadarinya yang lain. Bukan lagi Mama. Dan di sini, Papa sama sekali nggak salah. Papa itu orang yang sangat baik. Cila harus janji harus hormat sama Papa dan Buna. Cila juga sayangnya harus setara sama Buna. Jangan bedain antara Mama dan Buna. Dua-duanya punya hak yang sama, untuk Cila sayang. Cila pun mengangguk. Diam-diam ia meneteskan air matanya sedih. Walau bagaimanapun, ia bisa merasakan kesedihan hati ibu yang telah melahirkannya ini. Plus, siang hari. Papa, boleh nggak nanti bawa Buna ke sini? Cila kangen sama Buna. Cila pengen ketemu. Jujur saja Mahesa cukup kaget mendengar permintaan putri semata wayangnya tersebut. Sebab setahunya, putrinya ini begitu marah pada Widya kala itu karena dikira ingin merebut ia dari Jingga. Boleh, sayang. Tapi tumben. Tanya Mahesa pada anak satu-satunya tersebut. Cila mengeluarkan sekotak coklat di tangannya. Menunjukkannya pada Mahesa. Cila mau minta maaf sama Buna karena waktu itu udah nggak sopan sama Buna. Cila nggak mau jadi anak durhaka karena udah marah sama ibunya, Papa. Kerutan di dahi Mahesa menajam. Tentu saja ia tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh anak kecil ini. Ibu. Cila mengangguk bersemangat. Iya, Papa. Ibu. Bukannya Papa udah nikah sama Buna? Kata Mama, Buna juga ibunya Cila, kan? Dia juga bidadarinya Cila sama Papa. Mahesa langsung tertegun mendengar apapun yang keluar dari mulut putrinya. Gadis kecil ini bisa bersikap seramah ini padahal sebelumnya ia menyimpan kemarahannya untuk istrinya. Mama kamu bilang begitu? Tanya Mahesa hati-hati.
Cila langsung mengangguk bersemangat. Iya, Papa. Tadi pagi-pagi banget waktu Cila udah bangun, Mama ngajakin Cila cerita. Semuanya, Pak. Seru, deh. Ingatan Mahesa tertarik mundur dengan kejadian tadi malam. Di mana, Jingga memohon untuk tidak memberitahu Cila tentang kondisi mereka saat ini. Terlebih tentang Widya yang juga sudah menjadi bagian dari hidupnya. Mama kamu cerita apa aja memang, sayang. Banyak, Papa. Mama bilang, kalau Buna itu bidadarinya, Papa, Mama, sama Cila. Cila juga disuruh hormat dan sayang sama Buna seperti Cila sayang dan hormat ke Mama. Cila harus bagi rasa sayang Cila buat Buna biar dua ibu Cila nggak saling sedih. Kata Mama, Cila nggak boleh pilih kasih dan harus sama rata sayangnya. Soalnya Buna kan udah baik banget jagain Papa selama Mama nggak ada. Mahesa semakin tertegun melihat kebesaran hati Jingga. Ia bahkan tidak menyangka kalau ucapannya direalisasikan secara cepat untuk memberitahukan anak mereka tentang siapa Widya. Lalu ngomong apa lagi, Nak? Mama juga bilang kalau suatu saat Cila pengen main sama Mama dan Papa tapi nggak bisa, Cila nggak boleh sedih. Karena sekarang bidadarinya Papa itu Buna bukan Mama. Jadi kalau mau main bareng Papa, jadi Cila harus ditemenin Buna. Nggak sama Mama. Ranti yang mendengarkan celotehan keponakannya itu ikut terenyuh. Jingga pamit untuk keluar ketika Ia dan Mahesa datang, sampai sekarang entah kemana perginya wanita itu. Entah kenapa ada perasaan kasihan yang menyeruak. Sebagai sesama wanita, ia bisa merasakan apa yang mantan adik iparnya itu rasakan. Ia bahkan tidak menyangka jika Jingga akan sebesar hati itu. Begitu juga dengan Mama Indah, perempuan parubaya itu juga sama tidak teganya. Tapi mau bagaimana lagi? Posisinya memang sudah seperti ini. Tidak ada yang bisa dirubah sama sekali. Mahesa pasti kokoh dengan apapun yang sudah ia genggam saat ini. Dan kata Mama yang paling penting, Cila harus selalu hormati Papa. Papa sama sekali nggak salah dalam hal apapun sampai Cila harus punya dua ibu. Mama bilang semuanya salah Mama. Mahesa hanya bisa terdiam. Bibirnya terkunci. Bahkan selama ini ia sudah selalu berpikir buruk tentang mantan istrinya tersebut. Jangankan membiarkannya berbicara, mendengarkan saja ia seolah menulikan telinganya. Kedua tangan kecil Cila menggenggam telapak Mahesa yang besar. Papa, tolong maafin Mama. Ya, Pa. Cila mulai berkaca-kaca. Bagaimanapun ia bisa merasakan dan melihat bahwa kedua orang tuanya tidak saling bicara. Bahkan ketika mereka sedang bertiga sekalipun, dua orang yang membuatnya terlahir ke dunia tersebut tidak pernah saling sapa. Mama jangan didiemin terus, ya Pa. Ajakin Mama ngobrol. Kasihan Mama, Pa. Mama nggak punya temen. Mahesa mengeraskan rahangnya. Sungguh sulit jika ia harus menuruti permintaan putrinya ini. Akhirnya ia hanya bisa tersenyum dan memberikan kecupan di puncak kepalanya sebagai jawaban. Cila mau ketemu Buna, kan? Tanya Mahesa mengalihkan topik pembicaraan. Papa bisa bawa Buna sekarang ke sini. Mata Cila langsung berbinar. Anak sekecil ia memang sangat mudah dialihkan pikirannya. Beneran, Pa? Iya. Biar Papa panggil kalau memang Cila mau ketemu. Gadis kecil tersebut mengangguk bersemangat. Mau, Pa. Mau. Cila mau kasihin coklat ini sama Buna. Mahesa pun mengacak rambut putrinya itu gemas. Mengajak Widya ke rumah sakit dan menyuruhnya untuk beristirahat di ruang praktiknya memang bukanlah keputusan yang salah. Ia bisa langsung membawa perempuan cantik itu untuk menemui putrinya. Taman belakang rumah sakit. Maafin, Mbak, Bun, ucap Jingga pada perempuan cantik yang saat ini duduk di sebelahnya. Perempuan itu adalah Widya tentu saja. Maaf telah kembali hadir di kehidupan kalian. Maaf karena kami sudah datang menjadi pengganggu.
Widya meremat kedua tangannya yang berada di atas pangkuannya mendengar kalimat yang meluncur dari bibir Jingga. Ia bahkan tidak menyangka akan terjebak di sini saat ini. Perempuan cantik yang tadi bosan berada di dalam ruang istirahat suaminya dan memutuskan untuk berkeliling rumah sakit ini, malah tidak sengaja melihat Jingga yang sedang duduk melamun di kursi panjang depan air mancur taman belakang rumah sakit. Maaf, mungkin sudah menjadi pesakitan buat hati kamu, Bun, ucap Jingga lemah lembut. Mbak sama Cila sama sekali nggak berniat mengganggu. Keadaan yang maksa Mbak untuk kembali masuk ke dalam hidup Mas Mahesa. Widya menelan ludahnya susah payah. Entah kenapa ia bisa merasakan kesakitan Jingga. Jika ditilik dari semua cerita, perempuan ini meninggalkan suaminya dalam keadaan tertekan dan terancam. Bukankah itu adalah hal yang tidak adil baginya? Titip, Bun. Titip mereka yang Mbak sayang. Maaf karena sudah menjadi bagian tersakit dalam hidup kamu. Mbak benar-benar nggak ada niatan, Bun. Widya menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Ia mencoba untuk menenangkan segala gemuruh yang bergejolak dalam dadanya. Kita sama-sama menjadi bagian itu, Mbak. Maaf karena tanpa sengaja telah memupuskan semua harapan Mbak. Widya juga sama sekali nggak berniat untuk menjadi bagian itu. Widya tahu, gimana sakitnya jadi Mbak. Jingga meneteskan air matanya. Perasaannya memang sudah tidak karu-karuan sekarang. Sudah lelah. Menahan semuanya sendiri. Tidak ada tempat untuk dia bersandar. Ia benar-benar merasa sendirian. Seperti yang pernah mereka lakukan dulu, ketika Widya bersandar di pundaknya ketika sedih dengan kondisi Dimas yang naik turun, itu yang ia lakukan sekarang. Mantan istri Mahesa tersebut meletakkan kepalanya di pundak Widya. Rasanya ia benar-benar lelah. Rasa sakit itu benar-benar menyeruak perih. Dua perempuan akhirnya diam tanpa kata. Sama-sama menitikan air matanya. Diam-diam dari kejauhan, lelaki yang menjadi objek pikiran mereka saat ini, berdiri tidak jauh sedang mengamati. Setiap kita, bisa jadi tokoh antagonis di setiap cerita kehidupan seseorang. Kamu setuju dengan ucapan ini, Bun? Masih dalam posisi yang sama. Jingga bertanya pada perempuan baik hati yang sudah dianggap sebagai adik tersebut. Mereka masih nyaman berada di sana, di antara air mancur dan tanaman-tanaman hijau yang ada. Di hadapan mereka, Widya menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Seperti kondisi kita sekarang, ya, Mbak, mungkin saja ungkapan itu ada benarnya. Mungkin dalam lubuk hati Mbak yang paling dalam sekarang, Widya adalah tokoh paling jahat dalam kehidupan Mbak. Dan begitu juga sebaliknya. Tapi Mbak, Widya nggak pernah menganggap Mbak tokoh itu walau tanpa sadar, mungkin kehadiran kita dalam situasi yang seperti ini. Sama-sama menumbuhkan rasa sakit. Jingga tersenyum. Ia tahu Widya memang gadis yang setulus itu. Ia tahu bahwa perempuan ini memang sebaik hati itu. Dari dulu, dari sejak pertama kali mereka berkenalan dan bertemu. Empatinya memang selalu tinggi. Dia bahkan tidak bisa melihat orang lain kesusahan. Kamu tahu, Bun, nggak salah kalau Mbak bilang ke Cila kalau kamu itu bidadari untuk dia dan papanya. Mendengarkan ungkapan tersebut membuat Widya sedikit kaget. Ia menoleh ke arah Jingga yang sudah mengangkat kepalanya dari pundaknya. Mbak, mantan istri Mahesa tersebut mengulas senyuman tulusnya untuk Widya. Ia ulurkan tangannya untuk menyentuh wajah halus ibu sambung dari putrinya tersebut. Mbak udah ceritakan semua kondisinya sama Cila. Dan kamu tahu, ternyata ketakutan Mbak nggak terjadi. Dia bisa menerima ini dengan baik. Sekarang, dia udah tahu kalau kamu juga ibunya, Bun. Dia bahkan pengen banget ketemu sama kamu dan minta maaf. Dia juga punya sesuatu buat kamu. Mau nggak ketemu sama Cila sekarang, Bun? Widya merasa terharu.
Tapi di samping itu ia bisa melihat bagaimana mata Jingga yang terluka. Ia pun mengulurkan sebelah tangannya untuk mengusap jejak air mata Jingga di sana. Maaf Mbak, maaf karena hati Mbak pasti harus terluka separah itu. Widya tahu, nggak mudah bagi Mbak untuk berbagi. Apalagi kasih sayang Cila. Walau bagaimanapun Widya nggak akan pernah bisa menggantikan posisi Mbak Jingga di hatinya Cila. Tangan Jingga beralih melingkupi tangan Widya yang masih menyentuh wajahnya dan membawanya ke atas pangkuan. Kamu nggak harus menggantikan Mbak, Bun. Tapi kamu berhak mendapatkan posisi yang setara seperti Mbak. Ada jeda sejenak dalam kalimat yang hendak dilontarkan oleh Jingga. Helaan napas berat terdengar beberapa kali. Namun setelah itu perempuan cantik tersebut melanjutkan kalimatnya. Mbak minta maaf kalau mungkin kalimat Cila beberapa waktu yang lalu menyakiti hati kamu, Bun. Saat itu dia belum menjerti apa-apa. Tolong jangan menyimpan rasa marah untuk dia, Bun. Widya langsung menggeleng. Tentu aja, enggak, Mbak. Widya sama sekali enggak marah sama Cila. Justru Widya ngerasa kasihan sama dia. Rasanya Widya nggak tega anak sekecil dia harus menghadapi situasi yang rumit kayak gini. Ditambah sekarang Mbak bilang dia udah terima Widya sebagai ibunya, Widya semakin ngerasa salah, Mbak. Enggak, Bun. Kamu nggak boleh ngerasa bersalah sebab memang cepat atau lambat kita harus menjelaskan tentang ini semua. Gimanapun Cila harus tahu yang sebenarnya. Melihat bagaimana tulusnya Jingga, membuat Widya pun bisa mengulas senyumnya. Ia pun mengangguk. Pelan lalu menarik Jingga dalam pelukannya. Kita jaga Cila sama-sama, ya, Mbak. Widya janji nggak akan rebut dia dari Mbak. Jingga mengusap punggung halus Widya. Makasih, ya, Bun. Makasih karena kamulah yang jadi pengganti Mbak di kehidupan Mas Mahesa. Kalau perempuan lain yang menempatinya sekarang, entah apa yang terjadi. Belum tentu dia punya hati yang seluas kamu. Semuanya dua jalan Tuhan, Mbak. Mungkin ada hikmah di balik ini sampai Allah menjadikan situasi yang seperti sekarang. Mungkin aja, Allah menyelipkan banyak pelajaran di sini, bahwa semua yang kita inginkan itu nggak bisa benar-benar sempurna kita dapatkan. Sudah ada porsi dan jatahnya masing-masing.